Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada video ini kita akan melanjutkan pengenalan dengan Android Studio. Android Studio adalah sebuah lingkungan pengembangan yang terpadu atau Integrated Development Environment, disingkat dengan IDE, yang resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Selain sebagai kode editor dan fitur developer yang andal, Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat aplikasi Android, seperti sistem build berbasis Gradle yang fleksibel, kemudian emulator yang cepat dan kaya fitur. Tapi walaupun emulator ini cepat, tentunya tergantung dengan spek dari hardware yang kita miliki juga. Kemudian lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android. Jadi di Android Studio ini terdapat project dan activity template. Jadi terdapat beberapa template dari project dan activity. Misalkan ada empty activity itu yang masih kosong, kemudian ada yang terdapat button navigation atau terdapat navigation drawer atau untuk maps atau untuk login. Kemudian di Android Studio ini juga ada layout editor, jadi kita bisa menulis kode kita untuk membuat layout. Di Android Studio juga terdapat peralatan untuk menguji, ada testing tool. Selanjutnya ada Gradle based build dan ada juga log console and debugger untuk melakukan debug. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi yang kita buat, maka ada tersedia konsol log untuk mencari pesan kesalahan. Kemudian ada juga emulator. Di Android Studio terdapat emulator untuk menjalankan aplikasi kita. Ini adalah interface dari Android Studio. Yang nomor satu bagian atas ini ya secara umum aplikasi di Windows atau di PC itu ada yang namanya toolbar. Kemudian ada navigation bar. Kalau toolbar itu berisi peralatan atau tombol-tombol shortcut yang berisi peralatan yang memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai tindakan termasuk menjalankan aplikasi dan meluncurkan fitur Android. Kemudian yang nomor 2 itu adalah navigation bar atau menu navigasi. Ini akan membantu Anda menjelajah project dan membuka file untuk diedit. Menu ini memberikan tampilan struktur yang lebih ringkas yang terlihat di jendela project. Kemudian yang nomor 3 ini adalah project pane atau panel project. Di project pane ini, panel project ini terdapat struktur dari project kita. Misalkan ada file Gradle, ada file kelasnya, ada manifest, ada file activity dan yang lainnya. Kemudian yang nomor 4 ini adalah editor.
jendela editor, di mana tempat Anda untuk membuat dan modifikasi kode. Tergantung jenis file yang ada, editor ini dapat berubah. Misalnya saat menampilkan file tata letak, maka editor akan menampilkan layout editor. Nah, yang 5 ini adalah tabs untuk panel-panel yang lain. Ini ada tabs-tab untuk panel yang lain. Untuk melakukan instalasi ada di video yang lain, sudah saya sediakan juga. Kita bisa menginstalasi Android Studio baik di Mac, Windows maupun di Linux. Untuk melakukannya kita harus melakukan download, kemudian install Android Studio. Downloadnya itu di alamat https://developer.android.com/studio. Kita akan mencoba membuat aplikasi yang pertama. Ketika pertama kali Android Studio dijalankan, setelah melakukan proses instalasi, maka akan tampil jendela semacam ini, Android Studio, kemudian versinya ada Start a New Android Studio Project untuk membuat sebuah project Android Studio yang baru. Atau bisa juga ketika mungkin untuk menjalankan Android Studio yang berikutnya tidak tampil jendela seperti tadi, tapi langsung muncul jendela utama dari Android Studio. Di sini kita bisa memilih file, menu file, kemudian new project, ini untuk membuat project yang baru. Nah, nanti akan ditampilkan kotak dialog Create New Project. Di sini kita bisa memberi nama aplikasi yang akan kita buat, misalkan Hello World atau Salam Dunia. Kemudian kita beri nama domainnya. Ya, sebaiknya ini disesuaikan nama domain kita. Ya, nggak harus ada di internet. Sebaiknya jangan example.com. Kita ganti misalkan untungs.com, android.untungs.com, atau ya apa, silahkan nanti disesuaikan. Kemudian lokasi project, tempat penyimpanan aplikasi kita, misalkan mau disimpan di D atau di drive mana kalau di Windows. Ini kalau misalkan di Linux disimpan di user, table, kemudian Android Studio Project, nama foldernya. Kemudian kalau misalkan kita mau supaya aplikasi kita mendukung Kotlin, maka ini harus dicentang, include Kotlin support. Kemudian di bawah nanti harusnya ada tombol next. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah next, kita memilih activity. Nah, tadi disebutkan bahwa di Android Studio terdapat template activity. Ini ada untuk basic activity, untuk bottom navigation, atau untuk yang lain, maps misalkan, atau untuk login. Kemudian next. Setelah kita pilih, misalkan kita pilih empty, kemudian kita melakukan konfigurasi dari activity kita sebagai best atau good practice-nya. Nama main activity-nya adalah main activity. Kemudian nama layout-nya adalah activity_main. Selanjutnya klik finish. Setelah kita klik finish, nanti kita menunggu Gradle membuat struktur dari project yang akan kita modifikasi. Setelah Gradle selesai membuat project kita, maka kita perlu mengetahui struktur dari folder yang ada di dalam project kita. Yang pertama adalah ada file manifest. File manifest ini berisi Android manifest file, deskripsi dari aplikasi kita bagaimana ketika dijalankan. Jadi ada menggunakan permission apa saja, apakah mau mengakses internet atau mau mengakses lokasi, maksudnya mau menggunakan
GPS atau menggunakan perangkat yang lain. Selain itu juga berisi konfigurasi, misalkan ada aktiviti apa saja, aktiviti mana yang dijalankan pertama. Berikutnya adalah file Java kalau kita menggunakan bahasa Java, atau Kotlin kalau kita menggunakan Kotlin. Di sini juga posisinya di Java. Kemudian ada nama folder berisi nama paketnya. Nama paketnya itu nama domain yang dibalik, kemudian diikuti nama aplikasinya. Jadi di Java ini berisi paket source code Java. Kemudian ada REST, ini berisi file-file resource seperti file layout, file string untuk konfigurasi string yang kita gunakan, kemudian file image, file dimension untuk ukuran, dan file colors itu untuk pengaturan warna. Kemudian juga ada file-file Gradle, ini untuk konfigurasi Gradle. Gradle itu apa? Gradle adalah sebuah subsistem, build subsistem yang modern yang ada di Android Studio. Ada 3 build Gradle, ada level project, ada level modul, ada juga level setting. Secara typically ini kita nggak perlu untuk mengetahui yang low level Gradle secara detail. Untuk mempelajari tentang Gradle silahkan bisa mengunjungi https://gradle.org. Kemudian untuk menjalankannya kita bisa klik di toolbar ini, ada icon segitiga warna hijau yang mengarah ke kanan. Ini untuk menjalankan. Tapi sebelumnya nanti kita perlu memilih mau menjalankan di perangkat yang terhubung, mau perangkat yang virtual maupun perangkat secara fisik. Kalau mau menjalankan secara virtual berarti kita harus membuat virtual device terlebih dahulu dengan klik create new virtual device. Oke. Nah, untuk membuat virtual device kita bisa juga melalui menu tools, kemudian Android, AVD Manager. Kemudian muncul kotak dialog Your Virtual Device, kita klik tombol Create Virtual Device. Selanjutnya, atau bisa juga tadi ini ketika menjalankan, bisa juga di sini ada Create New Virtual Device. Kemudian ada pilihan hardware yang mau kita gunakan, misalkan Nexus 5X. Ini ukurannya 5,2 inch, 1080 pixel kali 1920 pixel. Kemudian nanti kita klik next. Kita seharusnya ada memilih versi dari Android. Kalau misal belum tersedia, kita harus download terlebih dahulu, kemudian finish. Setelah selesai nanti akan tampil semacam ini ketika aplikasinya dijalankan. Nah, untuk menjalankan di physical device, kita harus menyalakan developer option, opsi developer melalui menu setting. Kita masuk ke pengaturan, kemudian about phone, kemudian tab builder number 7 kali. Tapi ini masing-masing device itu juga bisa berbeda-beda, mungkin 7 kali, mungkin 5 kali, atau mungkin bisa juga lewat menu yang lain. Tapi secara umum lewat menu setting, kemudian about phone, kemudian build number. Untuk menyalakan USB debugging, kita juga harus menyalakan USB debugging lewat menu setting, developer option, kemudian USB debugging. Menu ini aktif ketika sudah diaktifkan developer option-nya. Nah, untuk mendapatkan feedback dari aplikasi yang kita jalankan, di sini ada di bagian run, di sini ada informasinya, atau bisa juga melalui logcat. Untuk menambahkan log ke aplikasi, jadi untuk
untuk mengetahui bagaimana datanya, kondisinya dan sebagainya, kita bisa menambahkan catatan-catatan yang bisa kita lihat melalui loket. Ini menampilkan informasi, panel yang dipakai digunakan untuk menampilkan informasi pada saat aplikasi dijalankan. Kita juga bisa menambahkan login statement ke aplikasi yang nanti akan tampil di panel loket. Kita bisa mencarinya menggunakan teks. Nah, ini panel loket, kita bisa mau tampil jenisnya, mau verbose, tampil semuanya, atau menampilkan bagian error aja, atau untuk jenis debugging, atau ya ada verbose, ada debug, ada error. Nah, ini contoh menampilkan logging statement. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Selanjutnya nanti kita akan coba untuk mempraktekannya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika.